Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. 3 bulan pertama ini diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran -1 hingga -0,1%. Nah tentunya kita berharap ada peningkatan karena 3 game changer ini sudah diharapkan bisa efektif. Tetapi apakah memang cukup efektif upaya vaksinasi, kemudian penggelontoran dana PEN yang besarannya di tahun 2021 ini mencapai 699 triliun, termasuk juga Undang-Undang Ciptaker yang PP-nya ini sudah disahkan tinggal diberlakukan. Nah sejauh mana kemudian efektivitasnya pada malam hari ini kita membahas mengenai ekonomi masih minus, apakah resesi kemudian akan berlanjut. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi P3 Pak Ahmad Baidowi. Pak Ahmad Baidowi selamat malam. Malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kalau Pak Ahmad Baidowi ini sudah mulai sehat, ini konon kabarnya perdagangan juga sudah mulai stabil. Nah nanti kita coba tanya sama beliau ya. Dan berikutnya ada Wakil Ketua Umum Kadin, Ibu Suryani Motik, yang juga merupakan Ketua Umum HIPI. Ibu sehat, boleh dipakai mic-nya Bu? Alhamdulillah sehat. Sudah mulai sehat juga teman-temannya Bu? Ini yang sehat apa nih ekonominya? Kalau sekarang yang penting badannya sehat dulu, ekonominya paling enggak udah mulai menggeliat lah. Lebih baik lah dari sebelumnya. Sudah mulai ada geliat-geliat lumayan. Ada geliat-geliat, ada yang jelas belum sampai 50% gitu loh. Tapi tergantung sektornya sih gitu. Alhamdulillah lah ya kalau Bu Yani sudah bilang gitu, paling tidak teman-temannya bisa bernafas dan nafasnya semakin panjang. Selanjutnya saya sapa ada Pak Antoni Budiawan, ekonom. Pak Antoni, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Antoni? Sehat. Nah nanti kita coba cek optimisme Pak Antoni, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya saya juga sudah bergabung melalui video conference. Ada Pak Raden Pardene, Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Salam sehat Pak Raden. Wah senyumnya Pak Raden udah beda ini. Kayaknya kuartal kedua nanti bisa positif sepertinya. Tapi nanti kita coba tanya ke Pak Raden. Kita ke Bu Yani dulu deh. Kita konfirmasi teman-temannya Bu Yani yang katanya sudah sampai 50%. Benar Bu? Tergantung, balik lagi tergantung sektornya. Kalau mungkin ya kalau misalnya saya lihat gini. Pabrikan ekspor sudah mulai naik gitu, permintaan udah naik, tapi ada kendala. Kemarin saya baru datang ke tempat satu klien saya yang kebetulan sahabat juga, dia ekspor ke Amerika gitu. Nah kendalanya, padahal permintaannya tinggi, ada 200.000 pieces untuk vacuum cleaner, hanya bisa kirim 50.000 karena ketersediaan tidak adanya kontainer dan tidak adanya vessel kapal. Nah ini kan jadi masalah lagi gitu. Nah terus kalau saya lihat misalnya di industri rumah sakit juga jauh lebih baik. Paling tidak karena vaksin salah satu game of changernya. Kemudian juga orang mungkin juga sudah terbiasa ya dengan pandemi ini. Jadi sudah banyak orang yang datang ke rumah sakit lagi. Tapi balik lagi dan itu sebenarnya trennya sudah membaik di bulan Juli. Sekarang lebih baik lagi tapi masih juga belum sampai normal, masih di 60-an% lah kalau dilihat rata-rata. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di yang paling terkena itu kan di pariwisata dan turunannya, hotel. Hotel itu masih sedikit. Transportasi juga, kalau di bandara itu di airport 30% aja belum. 30% tuh hanya di tahun baru gitu. Nah, jadi tapi ini sudah menggeliat gitu. Jadi sudah ada perbaikan namun belum seperti yang kita harapkan. Cuma kelihatannya salah satu game of changernya ini agak macet lagi apa karena pandemi dari luar, vaksinnya. Nah ini juga vaksinnya terlambat masuk gitu. Dan ini kan kalau kita lihat agak slow down yang tadinya jaraknya 15 hari sekarang jadi 28 hari. Ini kita agak khawatir juga berakibat gitu. Jadi memang ini mesti alert nih. Ada perbaikan tapi tetap waspada gitu loh. Waspada karena terus terang buat dunia usaha begitu pegawai kita kena COVID tidak semuanya kan ditanggung oleh BPJS. BPJS tuh hanya menanggung kalau yang severe gitu loh. Tapi kalau yang gejalanya biasa aja sampai mild itu ditanggung oleh perusahaan.
dan kos kita cukup tinggi perusahaan untuk biaya-biaya pegawai. BPJS untung tapi perusahaan tambah rugi. Nah itu yang jadi catatan juga tuh. Yang kadang kalau orang lupa gitu loh. BPJS mengumumkan BPJS Kesehatan untung tapi kita rugi karena kita yang nanggung gitu loh. Dan kita kan nggak mau pegawai, karena pegawai kita kan sadar lah orang Indonesia nggak semua punya rumah. Disuruh isoman, rumahnya cuma 3 kali 4 mana mungkin gitu. Akhirnya kan kita mesti larikan ke rumah sakit. Biayanya perusahaan yang nanggung. Itu yang jadi keluhan juga gitu. Belum lagi tracingnya ya Bu. Ya, belum lagi tracingnya. Kita makanya berharap juga misalnya produk-produk dalam negeri yang murah kayak Jinos tuh lebih cepat lagi gitu loh. Karena itu sangat menolong. Pabrikan, bayangkan kalau misalnya pabrikan, sekolahan gitu loh. Yeah. Sekolah kan ada negara, ada pemerintah, ada swasta juga. Swasta kan walaupun bilangnya non profit tapi kan dia menyediakan lapangan kerja juga gitu. Kayak pabrik, kalau misalnya ada tracing semua orang yang sebelum kerja di tracing dengan biaya murah pasti mau. Karena biaya tracing dengan biaya kalau sudah kena sakit itu lebih mahal untuk berobatnya dan juga orangnya kan kemudian tidak boleh kerja lagi dan sebagainya. Nah hal-hal yang seperti itu yang saya kira memang di masa pandemi ini kita mesti benar-benar alert gitu, mesti mikirin kita mau jalan tapi protap untuk prokes kesehatannya juga ini mesti tetap dijaga benar gitu. Nah itu memang kayak main layangan gitu. Kalau ada angin dilepas, cantik nanti gitu ya Bu. ada angin kita tarik gitu, ulur kedet gitu. Itu aduh bikin stres tersendiri tuh. Gitu. Tapi mudah-mudahan saja ibu-ibu di rumah sana tidak kemudian stres karena hari ini semuanya merayakan Hari Kartini termasuk juga Bu Yani. Selamat Hari Kartini. Iya, ini hari perjuangan buat kaum perempuan Indonesia. Dan paling tidak ibu-ibu sudah mulai bisa tersenyum karena sudah ada geliat ekonomi tadi kalau kata Bu Yani. Tapi kita coba tanya deh sama DPR di sini Komisi 6. Kalau dari laporan, dari hasil evaluasi sampai sejauh ini, nah tentu Pak Ahmad Baidowi kita ingin tahu sampai sejauh mana kemudian evaluasinya. Ya kalau kita melihat neraca ekspor kita memang ada kenaikan ya sekitar 30%, khususnya disuplai dari sektor CPO kita itu sekitar 40 sekian persen dan juga batu bara. Karena memang kebutuhan itu. Namun kalau kita lihat secara global apa yang disampaikan Bu Yani tadi benar gitu. Banyak kebutuhan-kebutuhan ini juga terkait dengan dampak pandemi ya. Karena memang di seluruh dunia juga terdampak sehingga kebutuhan itu juga tinggi. Tetapi lagi-lagi proses pengirimannya juga ada kendala. Misalkan kita lihat kemarin ada isu misalkan langkanya kontainer di Indonesia misalkan karena tersedot ke Cina dan daerah-daerah lain. Belum lagi kemarin misalkan ada kendala pengiriman akibat terusan Suez tutup hampir setengah bulan. Itu juga berdampak. Kemarin ketika bicara dengan Pelindo 2 khususnya, dia akan bilang, Pak memang hari ini belum terasa dampaknya. Tetapi itu pasti paling tidak setengah bulan atau sebulan yang akan datang itu akan terdampak. Dampak urutannya itu ada. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam konteks pemulihan ekonomi? Step yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sudah benar ya. Kebijakan tidak melakukan lockdown itu sudah benar. Karena kalau di lockdown saya nggak bisa membayangkan. Uangnya siapa yang untuk nanggung seluruh kehidupan. Uang kita ini aja ditanggung sharing seperti ini masih megap-megap, masih berat. Nah, apalagi misalkan vaksinasi dari pemerintah, alhamdulillah hari ini masih sesuai ya. Tetapi kita tidak tahu ke depan apakah masih akan terus berjalan lancar, sukses. Kalau itu jalan vaksinasi, tingkat kepercayaan diri masyarakat untuk bisa beraktivitas itu akan naik. Nah, tadi kebetulan sekali saya diundang di forum ini. Tadi saya coba jalan-jalan ke Tamrin City. Ya memang ada menggeliat di tekstil, di batik semua. Belanja lebih awal Bu. Orang belanja lebih awal karena ada isu, ada kebijakan tanggal 6 sudah tidak boleh mudik. Saya coba iseng nanya, Pak gimana? Ya lumayan lah Pak dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu gimana? Ada yang bilang ambiar, amsyong gitu. Ini sebuah harapan ya, harapan bagus lah. Paling tidak mereka sudah bisa menjalankan roda ekonominya. Meskipun ya sangat kecil, paling ya kisaran 30%. Dan tahun ini karena Indonesia sudah mengantisipasi dari aspek peraturannya, bantuan dari Presiden yang BUPM itu, yang dikenal dengan Banpres, itu kan sudah mulai didistribusikan. Kalau yang tahun lalu, kenapa di kuartal ketiga dan kuartal keempat, itu juga masih minus banyak, ya salah satunya karena apa? Di antaranya
stimulus dari pemerintah itu telat. Hari ini sudah mulai meskipun jumlah stimulusnya dari pemerintah mengalami penurunan 50%. Ya sekitar 1,8, 1,6 atau 1,8 sekarang. Tetapi seringkali di lapangan, mohon maaf ya di lapangan, lebih banyak yang seharusnya untuk menstimulan belanja produktif, temuan ini tidak semuanya, tidak semuanya, justru stimulus dari pemerintah itu untuk belanja konsumtif. Yang niatnya untuk membantu perekonomian, ekonomi UKM khususnya, yang memang yang mendapatkan stimulus itu pelaku UMKM. Tetapi ketika ditanya, uang yang kemarin itu untuk apa? Misalkan temuan kami ya, untuk membayar beli meteran listrik, karena dia nggak punya meteran listrik. Jadi tidak secara langsung dia membantu usaha, menggerakkan usaha yang dia lakukan. Meskipun itu temuan ya, tetapi saya yakin jumlahnya tidak sedikit gitu. Nah, kalau stimulus dari pemerintah yang dimaksudkan untuk menggerakkan roda ekonominya dibelanjakan untuk kebutuhan konsumtif, ya sama saja gitu. UMKM-nya tidak kemudian bergerak pada Ya, akhirnya. kira-kira begitulah. Baik, ada catatan-catatan, nanti kita coba tanya seperti apa kemudian catatan Pak Antoni, termasuk juga hasil evaluasi dari pemerintah kepada Pak Raden. Tetapi kita jeda dulu, usai jeda tetaplah di Indonesia Business Forum. Meski pertumbuhannya masih minus, tetapi ada geliat-geliat yang paling tidak memunculkan optimisme bahwa di kuartal ini bisa membaik. Tapi kita coba tanya catatannya Pak Antoni. Pak Antoni, akankah lebih baik? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara ekonomi, maka kita bicara dua sisi kalau saat ini ya. Pertama adalah mengenai konsumsi sendiri, bagaimana meningkatkan konsumsi. Tapi khususnya ekonomi di Indonesia dengan defisit 1.000 triliun, maka kita juga akan membicarakan mengenai pembiayaan. Bagaimana mendanai defisit tersebut. Kalau dilihat dari global, bahwa ekspektasi ekonomi sudah menggeliat, ya sudah dibuktikan. Singapura adalah positif 0,2% Q1. Vietnam bahkan bertumbuh 4,5%. Jadi Amerika katanya akan bertumbuh cukup tinggi. Jadi bahwa ekonomi ini positif adalah bukan hal yang sesuatu yang aneh gitu. Harapan itu adalah harapan nyata. Tetapi kalau kita lihat di Indonesia, saya melihatnya bahwa ya seperti kalau Kemenkeu memperkirakan -1 sampai -0,1%. Saya ngelihat bahwa ekonomi kita masih kuartal 1 itu antara -2% sampai -1%. Jadi kalau kita lihat adalah pertama dari penerimaan pajak dari APBN. Penerimaan pajak Januari Februari masih lebih rendah dari tahun 2020. Dari APBN penerimaan pajak kita baru Januari Februari 12,6%. Jadi masih jauh. Kalau kita proporsionalkan baru 70%. Saya khawatir akan maksimum 80% dengan tambahan maksimum 85%. Artinya belanja negara itu harus turun. Yang aneh adalah bahwa di 2 bulan pertama ini belanja negara ini tidak didorong. Dia hanya bertumbuh 10,6%. Pendapatannya bertumbuh 12,6%, belanjanya bertumbuh hanya 10,6%. Di mana defisit adalah sekitar 6% dari target. Berarti kan jauh defisitnya. Nah jadi belanja ini belum didorong sehingga bahwa ekonomi di kuartal pertama ini saya rasa masih akan minus jauh. Ya, masih sekitar -2%. Kalau kita mau bertumbuh menjadi 5%, 4%, itu artinya ekonomi kita harus bertambah 600 triliun sampai 800 triliun. Bahkan bisa sampai 1.000 triliun. Karena ekonomi tahun lalu itu turun 400 triliun. 400 triliun dengan catatan bahwa itu adalah total. Kalau tanpa ekspor impor itu adalah turun 600 triliun. Tapi kalau kita lihat dari Q2 sampai Q4 itu turun 800 triliun. Jadi ekonomi kita harus naik bertambah 1.000 triliun. Pertanyaannya uang dari mana? Masyarakat kita tidak seperti masyarakat negara maju.
di mana bahwa kalau hari ini pandemi selesai, mereka ada uang tabungan yang dibelanjakan. Tapi masyarakat kita, 150 juta dari masyarakat Indonesia, menurut kriteria kemiskinan dari Bank Dunia, itu adalah negara miskin, masyarakat miskin. Artinya, kebanyakan mereka itu tidak mempunyai tabungan. Jadi mereka itu mengharapkan pendapatan harian. Oleh karena itu bansos itu, bantuan BPUM dan sebagainya itu sangat penting bagi mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa itu, tanpa mendorong konsumsi itu hampir sulit dicapai karena masyarakat tidak mempunyai daya, dia sudah kehilangan pendapatan, tidak mempunyai daya dari tabungan untuk meningkatkan konsumsi. Itu pertama. Kedua, dari pembiayaan. Padahal kalau dari pembiayaan kita defisit 63 triliun, tetapi pemerintah sudah menarik utang 270 triliun. Nah ini kenapa tidak dibelanjakan? Ini kan aneh gitu kan. Itu disimpan yang namanya silpa. Sisa lebih pembiayaan anggaran. Padahal silpa kita saldo dari uang utang yang belum dipakai per akhir 2020 itu ada 450 triliun tetapi tidak dipakai. Nah ini aneh gitu. Jadi seharusnya adalah ini digencarkan, dibagi kepada masyarakat dengan apapun itu, mau bantuan, mau pinjaman, mau apa gitu. Nah tapi ini tidak dilakukan, jadi ini akan menghambat ekonomi. Dan selanjutnya adalah mengenai moneter, yaitu suku bunga. Suku bunga masih sangat tinggi sekali, untuk masyarakat itu masih ada yang dikenakan 13%. Nah ini bagaimana, ini kan menghambat pemulihan ekonomi nasional. Jadi menghambat bahwa konsumsi, bahwa mereka yang dulu ditunda pembayarannya, sekarang mereka harus bayar cicilan dan bunga. Nah ini yang menjadi masalah. Nah, hal ini kalau kita lihat adalah sangat jelas sekali kalau keluhan dari Menkeu bahwa diharapkan ekonomi syariah membantu negara, pemulihan ekonomi nasional. Dan kedua adalah mengenai kalau bisa IMF dan Bank Dunia memberi arahan dan bimbingan. Ini dua mempunyai makna yang sangat penting. Saya melihatnya adalah ekonomi syariah itu menandakan, bantuan dari ekonomi syariah menandakan pembiayaan dalam negeri dalam masalah. Jadi 1.000 triliun perbankan nasional ini sulit menyerap. Nah di mana diharapkan ekonomi syariah bukan meminjamkan tetapi dengan semacam bagi hasil. Itu pertama, jadi ekonomi itu dalam negeri, pembiayaan dalam negeri masalah. Yang kedua adalah kalau kita bicara IMF dan Bank Dunia, maka pembiayaan utang luar negeri. Jadi pembiayaan dalam negeri bahaya, pembiayaan utang luar negeri bahaya. Jadi maju tengah mundur kena dong Pak. Karena kalau kita lihat utang luar negeri sejak 2015 ini adalah motor penggeraknya adalah BUMN dan utang pemerintah. Itu 88% dari utang luar negeri, peningkatan utang luar negeri 2015 sampai 2019 itu berasal dari BUMN dan pemerintah. Luar biasa, 88%. Artinya peran swasta itu sudah mengecil sekali di dalam utang itu. Nah kalau ini sampai bahaya maka akan terjadi krisis valuta. Nah ini yang harus dinikan, makanya apakah ini indikasi-indikasi dari Menkeu ini adalah menandakan bahwa kita sedang kesulitan pendanaan. Nah, jadi ini bukan cuma resesi, krisisnya makin panjang, jadi makin deg-degan saya mendengarkan penjelasan dari Pak Antoni. Tapi bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi hal ini, sesaat lagi Pak Raden Pardede akan menjelaskan kepada kita semua, jadi tetaplah bersama kami. Pak Raden nanti sudah mendengar tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Antoni, yang terakhir-terakhir memang bikin kita terhenyak karena bisa dimungkinkan terjadinya krisis kalau kurang taktis dan strategis, out of the box strateginya. Nah Pak Raden, kalau pemerintah sendiri untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk Pak Raden, skemanya apakah memang sudah diupayakan dan diusahakan sampai sejauh ini, evaluasinya bagaimana? Pertama tadi itu masukan-masukan seperti ini itu sangat berharga buat kami, ya. Artinya itu mengingatkan bahwa kita harus antisipasi kemungkinan-kemungkinan di depan ini. Kita tahu sebetulnya memang masalah sekarang ini
potensi ketidakpastian itu atau downside risk itu kita bisa lihat ke depan ini. Pertama adalah kaitannya dengan ketidaksinkronan pemulihan ekonomi di dunia ini. Jadi kalau terjadi ketidaksinkronan pemulihan ekonomi dunia, terutama kita lihat sekarang ini Amerika jauh lebih cepat pulih, tentu kebijakan-kebijakan mereka nanti kalau tidak sinkron dengan kebijakan-kebijakan negara berkembang, itu menjadi berpotensi kepada ketidakstabilan dari sistem keuangan, termasuk sektor keuangan, termasuk nilai tukar dan yang lain-lain. Kita harus antisipasi itu benar. Yang kedua juga adalah kalau dikaitkan tadi dengan juga ketidakpastian dari sisi nasionalisme vaksinasi. Nah, vaksin ini kalau kita lihat produksi vaksin ini di dunia sekarang ini sebetulnya hanya bisa mencapai untuk 1,5 miliar penduduk dunia ini. Jadi produksinya antara 3 sampai 3,5 miliar dosis. Jadi kira-kira yang bisa divaksin sebetulnya sekitar 1,5 juta orang, 1,5 miliar orang, padahal penduduk dunia 7,5 miliar. Nah, akibatnya adalah ketika terjadi artinya kenaikan yang sangat signifikan di beberapa negara produser, mereka langsung menutup. Ini adalah satu ketidakpastian yang sulit kita kontrol. Jadi kedua hal yang tadi di luar atau faktor eksternal kalau boleh saya katakan, itu di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya, tapi itu harus diantisipasi. Nah, kita juga membaca, kita juga melihat itu. Ya. Namun kalau kita lihat ke depan ini, bahwa ketidakpastian itu akan ada, tapi saya pikir kita nggak bisa terus hanya menangisi ketidakpastian. Kita harus antisipasi itu benar, tapi kita harus bergerak, bekerja keras, dan kita harus mencoba membangun optimisme di antara kita supaya kita mau bergerak. Tadi sudah dikatakan bahwa vaksinasi itu memberikan juga rasa optimisme. Juga tadi kalau kita bisa memflattening out atau menurunkan tingkat penularan itu juga memberikan juga optimisme, ya, kepercayaan. Nah, untuk kita lihat dulu bahwa komponen dari PDB itu ada 4-5 lah, kalau boleh saya katakan 3 yang utama. Ya, satu adalah konsumsi. Konsumsi itu di Indonesia dampaknya itu atau kontribusinya 57-58%. Kemudian yang kedua kalau kita lihat adalah investasi yang kontribusinya itu 32%. Pemerintah itu hanya 9-8%. Ya, yang duanya itu disebutkan dengan net export. Nah, kalau kita lihat di situ, faktor konsumsi ini yang menjadi penting biasanya di awal pemulihan. Nah, kita lihat di situ konsumsi itu ada dibagi 2 lagi, atau dibagi 3, bisa dibuat begitu. Katakan dibagi 2, ada menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah itu memang sekarang ini boleh dikatakan banyak yang tergantung kepada bantuan daripada pemerintah, tidak seluruhnya. Kita ingat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, yaitu membantu yang paling rentan dan yang paling miskin, the poor, dan juga yang paling rentan. Nah, sedangkan untuk yang kaya ini tidak diberikan bantuan oleh pemerintah sama sekali, tapi yang kita harapkan adalah optimisme yang muncul. Dengan vaksinasi, dengan kita bisa mengatasi pandemi itu, maka itu yang memulihkan kepercayaan mereka. Dan ingat, dari sektor konsumsi itu, meskipun mungkin jumlah yang mengkonsumsi itu yang paling banyak adalah kelompok menengah ke bawah, tetapi sebetulnya komponen yang disumbang oleh menengah atas itu lebih besar dari kelompok menengah bawah. Jadi kita lihat di situ bahwa faktor konsumsi ini menjadi penting untuk pemulihan di tahun 2021 ini. Di tahun 2022 baru kita bicara mengenai investasi, ya, karena dibutuhkan waktu untuk investasi itu naik. Kenapa seperti itu? Konsumsi dulu yang naik, kemudian permintaan terhadap barang itu naik, kemudian capacity utilization naik, baru orang berinvestasi. Jadi akan butuh waktu sesudah capacity utilization, apa yang dikatakan tadi oleh Mbak Yani itu yang mungkin baru kita lihat capacity utilization menjadi tinggi nanti 70-80% tahun depan,
disitulah permintaan terhadap kredit, disitulah permintaan terhadap investasi naik. Itu loh. Jadi kita harus melihat itu. Sedangkan pemerintah itu, tadi saya bilang kontribusinya hanya 89% terhadap PDB. Dia menstimulasi tetapi bukan faktor yang utama. Dia menstimulasi tapi bukan faktor yang utama. Faktor utama intinya adalah konsumsi, yaitu kepercayaan yang muncul dari para pelaku ekonomi. Itulah yang sebetulnya yang kita lakukan sekarang ini. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah kombinasi. Kita nggak bisa mengandalkan pemerintah saja. Indonesia tidak sama dengan Amerika yang boleh dikatakan tidak terbatas kapasitasnya dia. Indonesia meskipun masih punya angka artinya tertentu untuk menstimulasi seperti tahun ini PEN itu 699, tahun lalu 509, tapi tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara maju yang kaya raya. Kita belum kaya, itu intinya. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita dan kita tidak bisa dibandingkan one to one dengan berbagai negara. Tapi kita akan kerja keras, itu yang paling penting menurut kami. Pak Raden, tentu kita ingin tahu ya Pak ya berkaitan mengenai tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Antoni, mengapa kemudian kita harus menarik utang lagi, tidak memanfaatkan silpa? Tentu ini tanda tanya, karena kita juga khawatir kalau berhutang terus nanti jadi tidak balance, Pak Raden. Oh, kita tahu itu. Itu sebabnya kalau kita lihat di bulan Maret ini, di bulan Maret ada percepatan. Jadi kita evaluasi juga itu apa yang terjadi di bulan 1, bulan 2, ya. Nah, di bulan Maret kita percepat. Bahkan sebagian daripada bantuan sosial yang seharusnya di April kita suruh percepat. Demikian juga kita lihat belanja-belanja KL, terutama PUPR juga di bulan 3 kita lakukan lebih cepat di bulan 3 dan di bulan 4 nantinya. Jadi seterusnya kita menyadari hal itu, dan itu benar bahwa kalau kita membuat hutang tetapi kita tidak belanjakan, dosanya besar itu. Kita tahu itu. Ya, itu sebabnya sekarang itu kita evaluasi dan bulan per bulan kita percepat ini. Kita lihat nanti di bulan April juga akan begitu, bulan Mei begitu. Jadi tadi masukan-masukan seperti yang dikatakan oleh Pak Antoni kita pegang itu. Kita juga tidak artinya menganggap kita sudah hebat, tidak. Pemerintah juga saya pikir harus mengevaluasi diri dan mendengarkan masukan-masukan seperti ini. Oleh karena itu ke depan kita juga akan percepat. Baik, Bu Yani sudah tidak sabar untuk bisa menanggapi, tetapi kita jeda dulu ya Bu Yani. Usai jeda kita akan kembali untuk mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari Bu Yani. Soalnya kan apa-apa kita kesini semenjak corona kan kita lebih ngepres aja, yang tadinya bisa beli A jadi dikurangin gitu. Biar bisa tetap fight di masa pandemi gini gitu. Naik banget. Contohnya saya beli ini deh, bahan makanan di pasar kan, pasar biasa itu kayak cabe gitu kan, itu bener-bener mahal deh gitu kan. Nggak sesuai sama pendapatan. Lebih susah, pendapatan juga berkurang soalnya kan nggak semua masuk kantor kan. Sebagian dirumahkan ya, kerja di rumah. Ya semoga corona cepat berlalu. Perekonomian kembali normal, nyari duit gampang, kita bisa mudik, bisa pulang kampung lebaran. Kalau gini kan nggak bisa pulang kampung. Udah 1 tahun ya, ini sih corona ekonominya makin hancur, tapi untuk sekarang sedikit-sedikit lah udah mulai meningkat lagi lah. Saya juga makin bingung, pendapatan sama pengeluaran kan besar pasak daripada tiang lah, kayak gitu ya. Silahkan Bu Yani, silakan Bu. Terima kasih. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Raden dan juga Pak Antoni ya. Terus terang memang ada ketidakadilan yang nyata gitu loh yang terjadi sekarang di dunia usaha. Teman-teman saya ini baik yang korporasi mungkin masih lebih enak lah, lebih nyaman lah. Tapi yang di menengah Pak rata-rata itu hampir cash out. Kenapa? Walaupun ada tadi kita lihat deposito tuh sekarang di Indonesia berapa sih? 3% ya? Sekitar 3%. Kemudian suku bunga kita itu masih tinggi. Ada yang 8 bahkan ada yang 13%. Kemudian kemarin memang kita dikasih kesempatan untuk restructure. Nah setelah restructure kan nggak cukup.
Restructure cuma memperlambat aja kan, memperlambat pembayaran karena memang bukan maunya kita. Karena memang keadaan yang luar biasa. Setelah restructure keadaannya membaik tadi karena vaksin dan sebagainya, kan untuk jalan lagi kita butuh cash tambahan. Nah, bank ini masih belum mau gitu untuk memberikan cash tambahan ke teman-teman. Padahal ini sudah kelihatan membaik gitu loh. Dan ini kan juga sudah dibuktikan juga tadi dengan indikator-indikator. Tapi kalau banknya tidak berani menyuntikkan lagi ke dunia usaha, kan ini ambang pilot. Kalau Pak Raden bilang kita mau menikmati di tahun depan, jangan-jangan nggak sampai napas kita tahun depan, bulan Juli udah pada tutup pilot. Nah itu yang jadi perlu pertimbangan. Pemerintah ngasih bantuan ke bank, banknya dapat pegawainya dapat bonus, dapat tantim. Kalau kita lihat di akhir tahun itu kan bank semua membukukan semuanya untung gitu. Tapi pengusahanya rugi. Coba kita tanya buat Bu, apa? Coba gitu kita tanya loh. ini ada 4 bank buku 4 yang ada di bawah Komisi 6. Memang sedemikian sulit untuk bisa mengucurkan? Ya memang ketika kami di akhir tahun kemarin mencoba memanggil bank-bank milik BUMN itu ya memang selalu kita persoalkan. Suku bunga mereka itu masih tinggi, gitu. Padahal sudah diberi akses oleh pemerintah. Ya memang ketika dia bilang yang sudah kita bantu ya lagi-lagi masalah kur aja gitu. Ya kita kan bukan itu, kur itu kan bukan apa untuk ekonomi kecil tetapi bukan menjadi daya pendorong yang sangat kuat. Saya sepakat tadi bahwa tantiam dari teman-teman BUMN itu memang harus ditinjau ulang. Minimal untuk tahun ini gitu. Karena jangan sampai kalau kita lihat ya dari bisnis BUMN yang ada, ini kami di Komisi 6 BUMN, ya memang yang hampir tidak ada persoalan berarti ya di perbankan. Kalau semuanya berdarah-darah, contoh misalkan BUMN karya, bahkan salah satunya kayak Wijaya Karya utangnya udah triliunan. Nah, yang seperti ini kan harus dilihat secara global gitu. Jadi jangan sampai hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana tugas dia sebagai BUMN itu selain menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dia harus ada fungsi sosialnya yang harus diperhatikan gitu. Bu, emang susah nggak ditawarin utang? Gini, kita bukan ditawarin nggak ditawarin utang, kayak teman-teman kan kemarin semuanya karena ekonomi kontraksi kan nggak jalan. Iya. Produksi 30%, 20%, bagaimana mungkin bisa bayar hutang yang sekian besar, dikasih restructure. Begitu mau naik lagi, ini udah 1 tahun, butuh dana tambahan. Nah itu susahnya setengah mati gitu loh. Tapi katanya bahwa memang Tapi susah banknya demo. untung, kan aneh banknya untung, kemudian kliennya rugi. Coba kita Kan tanya nggak analisis boleh, Pak Antoni gitu sebelum loh. nanti kita laporin ke Pak Raden, Pak Antoni. Ya, kalau kita lihat pemulihan ekonomi itu kan 2 sisi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kalau kita lihat kebijakan moneter, ini di mana-mana di Vietnam suku bunga acuan sudah 0,5%, ya Malaysia di bawah sangat rendah sekali. Nah, di Indonesia masih 3,5%. Ini masih sangat tinggi untuk kondisi pandemi, untuk kondisi resesi. Itu pertama. Dan kedua, penurunan dari suku bunga acuan itu tidak terasa di suku bunga kredit. Jadi pinjaman. Jadi itu tidak langsung terkorelasi begitu. Nah, jadi kita lihat mungkin Pak Raden nanti bisa ngelihat apakah ada faktor X di situ. Ya, faktor X kenapa itu suku bunga kok tidak turun gitu. Nah, Apindo kalau nggak salah sudah mengatakan 60% dari anggotanya kemungkinan sulit membayar cicilan. Nah ini gimana? Ini permasalahan yang sangat serius dan kita tahu bahwa permasalahan demand adalah satu hal, tetapi yang krusial di dalam perusahaan itu masalah cash flow gitu. Ya, bahwa kita masih bisa untung tetapi cash flow masih nggak bisa menunggu, ya langsung dipilotkan PKPU dan sebagainya gitu. Nah ini yang harus diinikan, jangan sampai bahwa pengenaan bunga yang tinggi-tinggi sekali ini, yang kalau saya bilang adalah tidak normal di dalam pandemi ini, menghantui dari masyarakat, ekonomi nasional,
dan menghambat pemulihan ekonomi nasional Kayaknya sih ini. bukan cuma menghantui tapi meneror gengnya Bu Ya, Yani. jadi saya kira memang tadi daya beli lewat gucuran pemerintah, silvanya cepat diturunin, gelontorin. Kemudian supaya produksinya jalan, banknya juga cepat bantu gelontorin lagi. Saya kira pemerintah karena juga punya peran bisa dan DPR juga bisa panggil itu perbankan gitu. Bagaimana ini kalau memang betul-betul kita sepakat ini mau jalan cepat, mau pulih gitu. Saya ngelihat gini bahwa ini ada selisih, seharusnya selisih kurang lebih 5% ya dari suku bunga yang seharusnya sampai sekarang. Kalau stimulus 5% ini berjalan di dalam pengurangan interest rate, itu artinya kita punya kredit kurang lebih 6.000 triliun, 5% itu kurang lebih 300 triliun. Stimulus kepada masyarakat, otomatis itu langsung berjalan, itu bergerak. Otomatis bergerak, tapi nanti Pak Raden pasti bisa memberikan tanggapan termasuk juga Pak Ahmad Baidowi ini kapan mau manggil 4 bank itu, at least supaya dana yang ditanam itu nggak cuma bisa dinikmati tantiemnya oleh direksi, tetapi juga bisa dirasakan oleh Bu Yani dan teman-temannya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita masih sisa 2 menit, saya langsung ke Pak Raden. Pak Raden silahkan tanggapannya Pak Raden. Iya, saya tidak akan menanggapi secara detail satu persatu, tetapi ada 2 hal ya dari yang tadi sudah disebutkan itu. Jadi tentu strategi daripada pemerintah adalah dari sisi demand side-nya dulu, dari sisi permintaan, karena kuncinya adalah di situ bagaimana supaya sektor real ini menggeliat. Kita juga membuat bantuan kepada sektor properti melalui keringanan pajak supaya properti bisa menggeliat, karena kita tahu properti ini punya multiplier effect yang sangat besar sekali dan banyak sekali, demikian juga otomotif karena komponen-komponennya yang demikian banyak. Demikian juga ekspor, mudah-mudahan tentu tadi disebutkan untuk komoditas sangat baik sekali, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari situ akibat pemulihan yang sangat cepat di China. Itu dari sisi demand side. Kemudian dari sisi perbankan tadi, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga sudah bicara, sudah memanggil bank-bank ini, dan pada saat yang sama OJK juga memanggil mereka, dan termasuk dilakukan fasilitasi restrukturisasi yang dilakukan oleh OJK sekarang ini dan diperpanjang hingga tahun depan. Ya, kemudian yang berikutnya tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Ahmad Baidowi mengenai KUR. KUR itu diberikan subsidi yang sangat besar, boleh dikatakan. Jadi target kita akan mencapai 200 triliun lebih KUR ini dan bisa disubsidi sebesar 3%, bunganya hanya 3%. Demikian juga ke sektor horeca sekarang kita usahakan pemberian kredit modal kerja dengan membuat juga suku bunga yang relatif murah dengan mereka itu. Kemudian juga penjaminan, ini yang menjadi sangat penting sebetulnya karena kita tahu risiko dari perusahaan itu naik, jadi pemerintah juga memberikan penjaminan. Jadi di mana 80% dari penjaminan itu ditanggung oleh pemerintah dan 20% oleh bank. Di samping itu ada penempatan dana yang murah juga yang diberikan oleh pemerintah kepada bank, di mana hanya diberikan 3,5% untuk selanjutnya disalurkan kepada sektor UMKM umumnya. Nah, penjaminan itu boleh dikatakan baru direvisi dan itu diharapkan akan mulai berjalan mulai bulan depan. Jadi mungkin perbaikan-perbaikan tadi itu yang bisa kita harapkan menggerakkan juga kredit kepada sektor-sektor yang utama tadi. Baik. Pak Baidowi singkat saja. Ya, yang terpenting sekarang begini. Pertumbuhan ekonominya sudah mulai membaik, ini harus dijaga. Yang diantisipasi besok pemerintah melarang mudik dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Nah, apa solusi dari pemerintah? Misalkan bagi pengusaha transportasi itu pasti terdampak, sangat terdampak. Terus bagi masyarakat di bawah juga. Dan kita belum bisa mendapatkan jaminan, belum lagi sektor pariwisata dan semacam. Yang seharusnya di Lebaran itu mereka ya berpesta pora lah tanda kutip ya. Tapi tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Ini masih diuntungkan saja karena apa? Stabilitas harga bahan pokok kita di awal Ramadan
mudah-mudahan di Lebaran ini tidak terlalu bergejolak gitu, sehingga ekonominya masih relatif stabil gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Ahmad Baidoi, terima kasih Bu Yani, terima kasih Pak Antoni, dan terima kasih Pak Raden. Mudah-mudahan saja bisa terfasilitasi dan terstrateginya ini diimplementasi dengan baik. Saya akhiri sampai di sini, selamat malam, sampai jumpa.